Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mereview artikel yang kedua, tugas jaringan komputer yang berjudul A Protocol for Packet Network Intercommunication yang ditulis oleh Vinton G. Cerf dan Robert E. Kahn. Dari paper ini, saya akan menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta mereview paper tersebut. Kemudian, sebuah protokol yang mendukung pembagian sumber daya yang ada dalam jaringan paket switching yang berbeda disajikan. Protokol menyediakan untuk variasi dalam ukuran paket jaringan individu, kegagalan transmisi, pengurutan, kontrol aliran, pemeriksaan, kesalahan ujung ke ujung, dan pembuatan dan penghancuran koneksi proses ke proses yang logis. Beberapa masalah implementasi yang perlu dipertimbangkan dan masalah seperti internetwork perutean, akuntansi, dan batas waktu terbuka. Jadi latar belakang masalahnya yaitu protokol menyediakan beberapa variasi. Kemudian kami dari paper ini paper artikel ini telah membahas beberapa masalah mendasar terkait dengan interkoneksi packet switching jaringan. Secara khusus, penulis telah menjelaskan secara sederhana, tetapi protokol yang sangat kuat dan fleksibel menyediakan variasi dalam paket jaringan individual ukuran, kegagalan transmisi, pengurutan, aliran kontrol, dan pembuatan dan penghancuran asosiasi proses ke proses. Kami penulis telah mempertimbangkan beberapa masalah implementasi yang muncul dan ditemukan bahwa protokol yang diusulkan dapat diimplementasikan oleh host dengan kapasitas yang sangat beragam. Langkah penting selanjutnya adalah menghasilkan detail spesifikasi protokol, sehingga beberapa awal percobaan dengan itu dapat dilakukan. Percobaan ini yang diperlukan untuk menentukan beberapa parameter operasional. Misalnya, seberapa sering dan seberapa jauh rusak apakah paket benar-benar tiba. Seperti apa ada penundaan antara pengakuan segmen. Apa yang seharusnya menjadi batas waktu pengiriman ulang dari protokol yang diusulkan. Tujuan penelitian ini yaitu mengimplementasi yang perlu dipertimbangkan dan masalah seperti internetwork perutean, akuntansi, dan batas waktu terbuka. Manfaat penelitian dari artikel ini yaitu menggambarkan desain dan filosofi dari TCP protokol. Dari hasil membaca artikel ini, dari ada latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, saya
mereview artikel ini, yaitu hasil review dari artikel ini yaitu para penulis menggambarkan desain dan filosofi dari TCP protokol yang tidak seperti protokol lain pada saat diaktifkan. Berbeda jaringan untuk mengirim paket data atau dalam berbagai ukuran di antara mereka. Secara umum, protokol ini mengandalkan gateway ke menyampaikan paket-paket itu dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Setiap gerbang di sisi lain memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran paket apapun agar sesuai dengan kebutuhan jaringan berikutnya. Pada tingkat proses, protokol TCP menentukan aliran paket melalui multiplexing mereka untuk proses internetwork atau melalui gateway, dan demultiplexing mereka ke proses dalam jaringan. Misalnya, kapan demultiplexing, protokol menyusun kembali semua paket yang dikirim sebagai satu pesan ke proses tertentu. Kemudian, menerjemahkan bagian tajuk proses paket itu, menentukan proses mana yang dituju, dan mengirimkannya paket untuk itu. Fitur tambahan dari protokol ini termasuk kemampuannya untuk mengirim ulang sebuah paket jika inisial tidak terkirim atau yaitu tidak menerima paket pengakuan untuk itu, dan jatuhkan paket jika diterima di pesanan yang salah. Penulis berhasil meruntuhkan komponen-komponen protokol TCP sedemikian rupa sehingga pihak ketiga berusaha untuk mengimplementasikannya, atau di pihak mereka sendiri rasanya akan dengan mudah mengidentifikasi fungsionalitas yang dibutuhkan. Dengan kata lain, itu cukup umum sehingga tidak membatasi siapapun pada satu hal tertentu pada penerapan. Salah satu batasan pada protokol TCP adalah potensinya pembatas kecepatan. Maksud saya, jika suatu proses membutuhkan paket untuk dikirim, untuk itu dalam interval waktu tertentu di berbagai jaringan. Desain protokol ini dapat menyebabkan penundaan atau terutama karena waktu yang diperlukan untuk mengubah ukuran paket ketika melewati berbagai gateway, decode yang berbeda, header, dan lain-lain. Pada akhirnya, ini juga dapat meminimalkan keseluruhan jaringan pertunjukan. Solusi yang mungkin adalah melengkapi protokol ini dengan protokol lain seperti UDP atau strategi yang digunakan oleh kontemporer jaringan. Untuk pekerjaan masa depan, makalah ini memberikan cetak biru atau blueprint dari protokol TCP pada berbagai implementasi mana yang dapat dibuat dan diuji untuk memeriksa caranya bagus mereka dalam hal penampilan. Keandalan dan kemampuan pengguna. Sejak saat ini sudah banyak implementasi dari hal tersebut. Protokol itu akan menjadi studi yang menarik untuk melihat bagaimana variasi dalam implementasi mempengaruhi kemampuan pengguna. Dengan kata lain, betapa berbedanya ISP mengoptimalkan protokol ini untuk memenuhi kebutuhan. Sekian hasil review dari paper ya, atau artikel yang kedua ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran kita bersama.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.